Bab 2727. Mencari bala bantuan. Membatasi dinasti Eternity. Semua orang menatap warrior yang dengan bingung. Warrior yang berkata lirih, dewa spiritual nadi spiritual berada di dinasti Eternity ini, ditakdirkan bahwa tempat ini berbeda dari tempat lain, dan juga ditakdirkan bahwa tempat ini akan menjadi tempat impian bagi pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, seperti yang kamu katakan, jika tidak ada batasan, akan semakin banyak orang ke sini, dan akan kewalahan, dan jika ada batasan, akan ada keluhan dari orang luar, dan mungkin ada banyak orang yang akan bergabung untuk menyerang dinasti Eternity di masa depan. Berbicara tentang hal itu, ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, jadi pembatasan tetap diperlukan, tetapi tidak hanya membatasi di luar, tetapi juga pendekar hitam dinasti Eternity. Hukum pembatasan seperti apa? Pharaoh Ding bertanya. Warrior yang merenung sejenak, lalu berkata, begini saja, yaitu, jika ada orang di dinasti Eternity yang melakukan kesalahan, mereka bisa dikeluarkan dari dinasti Eternity. Tentu saja, standar untuk membuat kesalahan perlu didiskusikan dan dirumuskan oleh semua orang. Adapun orang luar yang ingin masuk dinasti Eternity, pertama, mulai sekarang tidak boleh ada catatan kejahatan, misalnya tidak boleh ada penyembelihan makhluk hidup, singkatnya, jenis orang yang penuh kejahatan tidak bisa masuk. Tentu saja, untuk mencegah pembunuhan sembarangan terhadap orang yang tidak bersalah dan menyalahkan orang lain dengan membabi buta, kita juga harus membuat sebuah organisasi. Organisasi ini didedikasikan untuk menyelidiki kategori ini. Mendengar ini, orang banyak terdiam. Warrior yang tersenyum dan berkata, tidak bisakah? Pharaoh Ding menggelengkan kepalanya, bukan tidak mungkin, tetapi dengan cara ini, segalanya akan menjadi sangat merepotkan, banyak tenaga kerja akan dibutuhkan. Warrior yang berkata sambil tersenyum, semua orang, dunia telah berada dalam kekacauan untuk waktu yang lama. Jika kita ingin membentuk tatanan baru, kita harus menghabiskan banyak energi. Selain itu, ada satu hal lagi, seperti Guardian Wanji yang aku provokasi, adapun orang-orang ini, jika kalian mencapai tingkat tertentu dan perlu meningkatkan kekuatan kamu, kalian dapat mencariku, dan aku dapat membiarkan leluhur spiritual membantu kalian. Mendengar hal itu, penguasa alam takdir di lapangan langsung tampak senang. Leluhur spiritual. Kenaikan kekuatan warrior yang begitu cepat banyak kaitannya dengan leluhur spiritual. Jika mereka memiliki bantuan leluhur spiritual, pasti akan sangat bermanfaat. Warrior yang menambahkan, pengorbanan setiap orang tidak gratis. Mari kita bersama-sama mengelola alam semesta 3 dimensi ini, terutama di lingkungan kita. Jika ada yang membutuhkan bantuan, aku akan membantu semampu aku. Tentu saja bagi mereka yang menjadi momok, jika memiliki pikiran yang jahat, dengan segala hormat, aku akan membunuh tanpa ampun. Yoshi Huang tiba-tiba tertawa, saudara warrior, jangan khawatir, siapa yang berani main-main sekarang, jangankan kamu, tidak ada dari kami yang akan setuju. Situasi dunia saat ini adalah semua kekuatan yang hadir di sini akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Dalam hal ini, semua orang secara alami tidak akan membiarkan orang keluar untuk menghancurkannya. Meskipun warrior yang tahu bahwa ini tidak adil bagi banyak kekuatan yang lebih lemah dan orang yang lebih lemah, dia tahu bahwa tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Orang-orang ini kuat, dan kekuatan pribadi mereka juga kuat. Selain itu, mereka juga akan berkontribusi, jadi tentu saja mereka harus mendapatkan lebih banyak manfaat. Mereka yang memberi lebih pantas mendapatkan lebih. Warrior yang menambahkan, satu hal lagi, dinasti Eternity ini lebih baik dari Wanji, tetapi aku tidak ingin semua orang memiliki rasa superioritas. Roda karma berputar,
jika kita sombong dan tersesat, melupakan niat awal kita sekarang, aku percaya bahwa kita akan digulingkan orang di masa depan. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Bukankah dinasti Eternity yang dulu digulingkan oleh Sekte Belantara dan Wanji yang sekarang? Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada monster seperti warrior yang di dunia luar? Warrior yang melanjutkan, selain itu, kekuatan dari dunia kalian masing-masing, kalian juga harus menahan mereka, jangan sembarangan main-main. Mengatakan itu, dia menatap Yoshi Huang dan yang lainnya. Yoshi Huang berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, aku akan mengurus Sekte Belantara dan pengikut Sekte Belantara aku." Orang-orang lainnya juga mengangguk. Warrior yang mengangguk, apakah ada urusan lain? Satu hal lagi. Yoshi Huang menambahkan, penguasa alam takdir memeriksa Wanji, tetapi Wanji ini benar-benar agak besar, bagaimana kalau begini? Kita memilih beberapa pendekar hitam lokal dari setiap dunia dan membiarkan mereka mengelola dunia mereka sendiri, tetapi semuanya didasarkan pada kepemimpinan dinasti Eternity. Warrior yang memikirkannya sebentar, lalu mengangguk, metode ini juga boleh, tetapi orang yang kalian pilih harus dipilih dengan hati-hati, dan tidak boleh ada orang yang menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi. Meskipun tidak mungkin semuanya sempurna, aku harap coba lakukan yang terbaik. Selain itu, pilih beberapa master juga. Orang-orang ini bersembunyi dalam kegelapan. Tugas mereka adalah mengawasi Guardian Wanji ini. Bagaimana menurut kalian? Semua orang saling memandang dan mengangguk. Mereka tahu bahwa warrior yang takut para Guardian Wanji ini akan mengacau. Dengan pengawasan ini, para Guardian Wanji ini tidak berani main-main dengan mudah. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, selain itu, aku juga ingin membangun grup tetua. Grup tetua, jumlahnya tidak boleh terlalu banyak, 11 saja, minimal harus alam takdir. Grup tetua ini adalah keputusan akhir. Jika ada yang tidak bisa diputuskan atau ada ketidaksepakatan akan diserahkan kepada grup tetua untuk diputuskan. Grup tetua bukan sistem seumur hidup, diganti setiap 5 tahun sekali. Adapun cara mengganti orang, dapat menggunakan kekuatan sebagai standar, juga bisa dengan metode lainnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tidak jauh tiba-tiba berkata, "Saudara warrior, apakah kamu juga salah satu dari tetua? Atau, apakah kamu di atas grup tetua?" Aku tahu bahwa saudara warrior sama sekali bukan orang yang rakus akan kekuasaan, tapi sekarang kita sudah ada kerangka umum untuk mengelola alam semesta 3 dimensi. Saudara warrior juga membutuhkan identitas. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang di lapangan memandang ke arah warrior yang tersenyum dan berkata, "Adapun aku, sejujurnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Bagaimana menurut kalian?" Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saudara warrior, kamu memiliki leluhur spiritual dan dewa spiritual nadi spiritual, dan kekuatanmu juga merupakan yang paling kuat di antara kami. Kamu seharusnya menjadi penguasa alam semesta 3 dimensi ini, kamu." Warrior yang menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Lelaki tua itu berhenti, dia menatap warrior yang dan menunggu kalimat selanjutnya. Warrior yang berkata lirih, tidak mau menjadi penguasa alam semesta 3 dimensi, tidak sekarang, tidak di masa depan. Semua orang menatap warrior yang dengan bingung. Warrior yang berkata, "Pertama, aku tidak cocok untuk menjadi penguasa alam semesta 3 dimensi, aku orang yang malas, aku benar-benar tidak ingin peduli dengan ini, dan kedua, aku tidak ingin ada sesuatu yang berada di atas grup tetua ini, sekali seseorang berada di atasnya, bukan hal yang baik untuk alam semesta 3 dimensi ini. Adapun identitas aku, bagaimana kalau ini? Identitas aku adalah pelaksana undang-undang.
Pelaksana undang-undang. Semua orang menatap warrior yang dengan bingung. Warrior yang mengangguk, ini bukan hanya undang-undang yang aku tetapkan, tetapi juga undang-undang yang dibuat semua orang bersama-sama. Aku menjadi pelaksana undang-undang ini. Jika ada masalah besar antara grup tetua kalian, aku akan keluar pada saat itu, dan aku tidak peduli untuk urusan sehari-hari. Tentu saja, dengan segala hormat, aku tidak ingin seseorang keluar membuat masalah. Aku harus mengatakan yang jelek dulu. Siapapun yang berani mengganggu ketertiban ini, aku tidak akan pernah berhati lembut. Mendengar ini, semua orang mengerti. Warrior yang mensupervisi seluruh grup tetua. Bisa dibilang dia menaungi seluruh grup tetua dan semua institusi. Dia di atas grup tetua. Namun, dia biasanya tidak peduli. Hanya jika ada masalah dengan grup tetua, dia akan keluar untuk menyelesaikannya. Semua orang memikirkannya dan mengangguk setuju. Semua yang ada di sini adalah penguasa alam takdir. Jika suatu saat terjadi konflik, jika tidak ada yang keluar untuk menghentikannya, maka seluruh alam semesta 3 dimensi akan kacau balau dalam sekejap. Ada satu orang yang mengawasi, mereka yang memiliki keegoisan dan siasat harus menimbang kembali. Lagi pula, warrior yang terkadang mudah diajak berbicara terkadang tidak, tetapi ketika dia tidak mudah diajak berkompromi, itu sangat buruk sekali konsekuensinya. Baik sekte belantara atau dinasti Eternity, mereka sudah mengalaminya. Dan yang terpenting, kekuatan warrior yang cukup kuat untuk menjaga alam semesta ini. Melihat bahwa tidak ada keberatan dari semua orang, warrior yang mengangguk, itulah keputusannya. Adapun detail dan masalah lainnya, kalian diskusikan dengan baik dan kemudian menyetujuinya. Tentu saja, ada satu hal yang harus diingat oleh semua orang yaitu dinasti Eternity saat ini belum sepenuhnya aman. Orang misterius itu dan sisa orang dari tanah eskatologi masih ada, mereka tidak akan melepaskan kita begitu saja. Semua orang harus siap berperang kapan saja. Seorang alam takdir tua mengangguk, ini tentu saja. Dinasti Eternity ini adalah tempat perlindungan terakhir kita. Jika tanah eskatologi dan yang lainnya berani datang melakukan sesuatu, kita akan bertarung dengan mereka. Semua orang di lapangan mengangguk. Dinasti Eternity sekarang bukan dinasti Eternity miliknya Warrior Yang, ataupun dinasti Eternity miliknya Raja Dinasti Eternity dan yang lainnya. Ini adalah dinasti Eternity milik Wanji. Siapapun yang berani melakukan sesuatu berarti merugikan kepentingan mereka. Di samping, Feroding melirik Warrior yang dengan senyum di sudut mulutnya. Dapat dikatakan bahwa warrior yang menggunakan tali untuk mengikat semua kekuatan Wanji dan Master bersama-sama. Harus dikatakan bahwa warrior yang melakukan ini dengan bijak. Jika itu normal, jika ingin orang-orang ini melindungi dunia tertentu bersama-sama, orang-orang ini pasti tidak akan melakukannya. Semua orang dan kekuatan egois. Namun kini berbeda. Dunia ini adalah milik mereka, setidaknya di mata mereka, dunia ini dan alam semesta 3 dimensi adalah milik mereka. Pada saat ini, siapapun yang menghancurkan dunia ini sama saja dengan menghancurkan kepentingan mereka. Bisa dikatakan yang paling membenci tanah eskatologi bukanlah warrior yang, melainkan kekuatan ini. Karena seluruh tanah eskatologi adalah satu-satunya kekuatan yang mengancam mereka di alam semesta 3 dimensi ini. Dorong hati orang dengan keuntungan. Kerumunan bubar, hanya Feroding yang tersisa. Warrior yang memandang ke ujung langit kekosongan di kejauhan, dia juga memiliki 2 musuh terbesar. Yang pertama tentu saja tanah eskatologi yang dipimpin oleh orang misterius. Yang kedua adalah Valen sulung itu. Wanita yang pernah menekan semua master kuno. Selanjutnya, apa rencananya? Feroding bertanya dengan lembut.
Mata warrior yang perlahan terpejam, terus bantu aku mengecek keberadaan orang misterius dan yang lainnya. Feroding ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kenapa kamu tidak santai saja? Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia masih memiliki keraguan sekarang, dan aku khawatir dia tidak akan memiliki keraguan dalam waktu yang lama. Setelah berbicara, dia menatap kehampaan yang jauh, juga, bantu aku menemukan seseorang. Siapa? Tanya Feroding. Warrior yang berbisik, si pengembara. Apa? Feroding bertanya lagi. Mata warrior yang perlahan terpejam, orang misterius telah mencari begitu banyak master dari zaman Valen sebagai bala bantuannya. Aku juga ingin mencari bala bantuan. Feroding bersambung.